Halo Sobat Humas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ketemu lagi dengan saya Nurul atau yang biasa disebut Mak Imai. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Bowo. Gitu Pak ya, biasa dipanggil Pak Bowo aja ya, nggak apa-apa ya. Beliau ini sangat inspiratif sekali kalau menurut kami, sehingga kami datang ke sini karena dapat memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media wayang. Tadi saya nyoba kok agak berat gitu Pak ya, terutama untuk menancapkan itu. Saya menanyakan Pak, apa yang menjadi inspirasi Bapak kok menggunakan media wayang dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya untuk anak-anak yang masih duduk di bangku TK gitu Pak ya? Terima kasih Ibu. Jadi masalah dengan wayang memang dari kecil senang wayang. Namun sebetulnya saya bukan dalang. Dan saya tidak bisa dalang sebetulnya. Cuma karena sejak kecil Bapak itu kan suka penabuh karawitan itu. Dan saya sering ikuti wayang itu. Namun demikian saya bukan dalang. Nah dari situ kok kelihatannya kok asik. Waktu jadi polisi kelihatannya medianya lebih gampang. Apalagi ke anak-anak itu lebih ke visualisasi. Jadi kalau kita membuat wayang dengan sarana wayang itu mungkin lebih mudah. Lebih mudah ya, lebih diterima oleh anak-anak gitu ya. Berarti selama ini lingkungan di keluarga sebenarnya sudah mendukung ya. Artinya dari orang tua yang suka jadi sudah, Bu. Jadi mulai dari kecil memang. Memang berarti sudah masuk di dalam alam bawah sadarnya Bapak. Dan saya termasuk tersesat di jalan yang benar. Wah, bagus itu Pak, tersesat di jalan yang benar. Di jalan yang benar maksudnya gini, waktu dulu SMA, maaf ini cerita dulu. Waktu SMA itu saya diterima di PMDK Universitas Udayana, di Fakultas Seni Rupa. Di Bali ya? Karena senang melukis dan sebagainya ini. Tapi sama ibu saya kan nggak boleh, mau ngelukis aja kok kuliah. Akhirnya suruh daftar polisi, akhirnya jadi polisi. Setelah jadi polisi malah senangannya gambar dan sebagainya jadi makanya tersesat di jalan yang benar. Hobi itu juga tersalurkan ketika Bapak menjadi anggota polisi, gitu ya. Kan tidak ada salahnya Bu kita jadi anggota polisi, namun demikian kita punya hobi, punya kalian, tapi kita wujudkan sebagai sarana kita untuk bekerja melayani masyarakat. Iya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ini menjadikan bukan dalang gitu ya. Ini nama dari wayangnya Pak, kok saya lihat tadi Watonsai. Kalau boleh tahu apa sih singkatan dari Watonsai tersebut? Tadi kami membuat program itu Watonsai itu adalah wayang karton sarana edukasi. Wayang karton sarana edukasi, berarti memang tujuan awalnya adalah untuk memberikan edukasi gitu ya. Waton jadi wayang karton, jadi semuanya kita buat dari karton. Dan itu pun juga sebagai memperdayakan limbah. Jadi karena dulu itu membuat waktu kami masih di Kasat Bimas, terinspirasinya membuat dari karton itu banyak kotak nasi yang terceraikan dan sebagainya. Wah ini daripada ini nggak dipakai, akhirnya kita buat bisa buat wayang. Bisa di ini Pak, coba sih ini salah satunya ini. Wah, ini yang buat siapa Pak kalau ini? Kalau yang ini yang buat dari teman, ini hadiah. Ini mukanya kan mirip saya sedikit. Oh gitu, iya ya. Oh ini hadiah ya. Ini berarti sarana ini yang digunakan untuk Bapak dalam memberikan edukasi kepada wakil saya di anak-anak gitu ya. Apakah ini mungkin kalau ini hadiah, kalau yang lain ini apakah Bapak pesan atau bagaimana untuk karakter? Artinya ini saya minta karakter seperti ini agar bisa anak-anak itu langsung bisa mungkin mengaplikasikannya dan lain sebagainya gitu. Jadi Bu, jadi kita kan dalam pertunjukan wayang biasanya kita akan sesuai dengan trending topik saat ini. Contohnya seperti hari ini kita trending topiknya adalah bullying, karena masih banyaknya bullying seperti kejadian di mana-mana itu, dan kita masukkan ke bulan Ramadan. Jadi kemarin kita juga apa kira-kira dongeng atau cerita yang ada masuk sedikit dengan pembulian atau perundungan. Salah satunya adalah bawang merah, bawang putih. Jadi temanya disesuaikan dengan situasi Kamtibnas yang berkembang sekarang gitu Pak ya. Nah, apakah dengan cara-cara seperti itu anak-anak ataupun guru ya? Karena kita tahu bahwa selama ini juga banyak, mohon maaf ya, banyak beberapa sekolahan itu yang justru dia sendiri yang merusak dari anak didiknya begitu ya. Lah, apakah dengan sarana seperti ini pesan-pesan yang Bapak sampaikan tidak hanya kepada anak-anak saja, tapi juga kepada guru, begitu Bapak? Betul Ibu. Jadi dalam pesan-pesan ini, di lain ke anak-anak, ke guru,
juga ke orang tua. Ke orang tua. Biasanya juga ada yang jemput, ada yang antar dan sebagainya. Itu mungkin ada yang menunggu dan sebagainya. Di situ kita semuanya saling keterlibatan. Saling terlibat Karena semua Pak ya. untuk masa depan anak-anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Masa Bukan depan, hanya, setuju Pak, saya setuju banget. Bahwa masa depan anak bangsa itu tidak hanya tergantung kepada guru ataupun kepada orang tuanya, tapi juga kita, kewajiban kita semua. Betul. Baik Bapak, tadi kan saya lihat ini banyak ya, ada ini apa sih namanya yang untuk nancapan ini? Ini dari daun tebu, Bu. Oh, daun tebu, bukan gedebok pisang gitu bukan. Ya? Makanya agak susah Pak ya. Yeah. Kalau gedebok pisang berarti setiap tampil nanti kita potong pohon pisang. Kalau ini nanti bisa dibuat beberapa kali. Dan ini kami pesan dari Cilacap. Oh, dari Cilacap, Jawa Tengah Pak ya. Apa yang Bapak persiapkan sebelum Bapak mungkin tampil dalam memberikan edukasi kepada anak-anak ini Bapak? Ya, yang pertama mungkin kita melihat trending topik saat ini apa yang lagi berkembang di masyarakat. Itu untuk temanya? Ya, untuk temanya. Untuk propertinya barangkali? Propertinya nanti kita sudah siap terus, Bu. Di rumah terus. Ada. Jadi kita ada bukan sanggar sih sebetulnya rumah singgah aja. Oh, memang ada rumah singgah di situ. Biasanya untuk kumpul rekan-rekan seni, ada yang lukis, mungkin ada yang karawitan, ada yang wayang. Jadi kita punya rumah untuk ngumpul-ngumpulin itu. Jadi, apa nggak punya keinginan untuk membuat house production gitu? Sebetulnya belum punya. Kita masih untuk jauh. Mengembangkan hobi Bapak gitu ya. Jadi cuma tinggal saat ini ya ngumpul-ngumpul teman. Kalau mungkin teman-teman lukis, contohnya yang di depan itu Bu, itu kan ada lukisan mural ya kita sama anak-anak ini daripada temboknya nganggur dan kita buat lukisan mural yang ada temanya pesan moral Kamtibmas dan sebagainya. Ya itu aja Bu. Jadi kalau persiapan seperti ini ya 2 hari 3 hari kemarin makanya kemarin ya harus nyiapin tokoh-tokohnya dulu. Mau judulnya apa dulu, habis itu kita nyiapkan tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya gitu ya. Gitu. Selain tokoh-tokoh yang terkait dengan Kamtibmas, ada nggak sih tokoh-tokoh pewayangan yang menjadi idola Bapak gitu? Yang mungkin saya terinspirasi dengan tokohnya Gatot Kaca atau siapa? Saya kebetulan nggak begitu paham masalah wayangan. Tapi ada nggak tokoh yang memang menginspirasi Bapak sehingga Bapak menjadi semangat dalam memainkan wayang gitu? Ya ada Bu, ya memang dari dulu kan memang seneng wayang. Ya, jadi kalau wayang kulit kan lebih gimana ya? Lebih ke pakem. Jadi kalau ini tadi mohon maaf, jadi wayangnya tidak pakem atau keluar dari yang penting dari saya pesan saya bisa tersampai gitu aja. Pesan, intinya kan terutama pesan Kamtibmas ya Pak ya. Pesan apa yang kita pesankan itu bisa tersampai kepada audiens. Untuk berkaitan dengan wayang kulit pasti ada Bu, idola itu pasti ada. Siapa itu kalau boleh tahu Pak? Kalau saya Bima Bu. Oh Bima tokohnya bagaimana ya? Nah, Bima itu ada Pandawa 5 Bu. Pandawa 5 itu kalau dari segi Islami itu sebetulnya rukun Islam. Itu ada Yudhistira, ada Bimasena, ada Arjuna, ada Nakula dan Sadewa. Itu kalau kita bisa masukkan ke filosofi Jawa dan Islam itu adalah gambaran rukun Islam. Gambaran rukun Islam. Kalau yang pertama itu Yudhistira, dia mempunyai jimat atau mempunyai kekuatan itu namanya Jimus Kalimat Sada, itu adalah perumpamaan dari kalimat sada. Kalau Bima itu tadi ada punya Pancanaka, yaitu yang kuku Pancanaka itu panca itu 5, naka itu waktu, jadi sholat 5 waktu sebagainya itu. Jadi sebetulnya ada kaitannya gitu, ada kiasan. Jadi kalau saya ya lebih itu karena dia jujur tapi susahnya mohon maaf kurang sopan sedikit. Jadi kalau kadang-kadang saya nggak sopan sama Bu Nur, saya mohon maaf. Begitu ya. Kadang-kadang kurang sopan sedikit, kadang-kadang kan dia tidak bisa bahasa halus memang. Ya, tapi itu kan hanya cuma figur aja putih kan beda. Ya, setidaknya kita bisa ambil sisi baiknya. Betul, Bu, kemudian kita buang untuk yang kurang bagus gitu. Siap. Kemudian gini Pak. Sudah berapa lama nih ngomong-ngomong Bapak menekuni dunia seperti itu? Terutama yang langsung terjun ke masyarakat. Iya. Itu sejak dijadikan Kasat Bimas Ibu pada tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 ya, langsung menggunakan media seperti karena itu. Saat di Kasat Bimas mau nggak mau saya setiap hari ketemu masyarakat dan sebagainya, akhirnya mengalir saja. Oh ini berarti perlu ini, akhirnya oh ya ini kelihatannya kok masuk pakai wayang ini dan sebagainya gitu aja. Kalau di Kasat Bimas itu kan kita lebih tugasnya memang ke masyarakat itu. Kalau mungkin di Polsek itu masih campur lah, ada reskrimnya, ada intelnya, ada pengaman dan sebagainya. Namun kalau di Bimas kan memang pure
Pure ke masyarakat. Ke masyarakat. Jadi waktu itu ide-ide itu akan muncul itu. Ya. Terus selain ke anak-anak TK gitu ya, lebih banyaknya mungkin lebih ke anak-anak TK ya, TK dan SD. Ke masyarakat barangkali kita belum, Bu. Belum. Kenapa Tapi nggak dicoba? rencana kepengen. Nah, harus dicoba. Nanti mungkin kita juga kerjasama dengan teman-teman musik karena harus itu harus kolaborasi harus ya. banyak ya Pak ya, ada kita nggak bisa. Gitu. Dulu itu Bu, waktu pertama itu kita paling kalau pakai gini ke TK itu Pak, paling pakai laptop Bu. Jadi gitu. main wayang sambil nonton gini musiknya, musiknya begini gitu. Saya kira itu tadi tuh di bawahnya itu ada kencreng gitu loh Pak. Ya, jadi, karena memang judulnya Waton ya. Waton, wayang karton ya, gitu ya. Jadi mohon maaf Bu, memang keluar dari pakem, namun demikian tidak mengurangi dari budaya. Yang penting anak-anak itu bisa lebih minimal mengenal. Ya contohnya seperti tadi kita ambil lakon bawang merah, bawang putih itu kan kearifan lokal untuk legenda yang dari Indonesia. Dan setidaknya gini mungkin Pak ya, setidaknya lebih kita mensyiarkan juga kepada anak-anak untuk lebih mencintai budaya Indonesia, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Betul, Bu. Ada nggak sih pesan-pesan khusus dari Bapak? Kan Bapak juga selaku anggota Polri yang juga menjabat sebagai Kapolsek gitu ya. Ada nggak pesan-pesan Kamtibmas di samping yang dilakukan melalui media wayang ini? Ini untuk polisi apa untuk masyarakat, Bu? Masyarakat, karena jenengan kan sebagai abdi negara gitu ya, sebagai Kapolsek yang mungkin wilayah hukumnya ada 2 kecamatan ya di Pare ini. Apa pesan-pesan Kamtibmas yang bisa saudara sampaikan melalui acara ini yang insya Allah nanti akan masyarakat juga akan menjadi banyak tahu gitu? Kira-kira apa? Sebetulnya kalau kami cuma satu aja Bu, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, salahnya cuma satu. Setiap masyarakat di tetangga itu rukun dan guyup dengan tetangganya. Rukun guyup dengan tetangganya. Gitu kalau kita istilahnya dari orang Jawa, pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Begitu. Pagar besi itu tidak lebih kuat dari pagar Nogosari kalau orang Jawa. Jadi pagar tembok. Bukan Nogosari makanan gitu ya, enggak ya? Ya, jadi ini, jadi istilahnya begini, filosofinya. Jadi pagar tembok, pagar mangkok itu lebih kuat dari pagar tembok. Pagar Nogosari lebih kuat dari pagar besi. Itu maksudnya gini Bu, yang saya tadi kita bisa rukun guyup dengan tetangga itu contohnya gini, kalau kita punya makanan, kita punya rezeki, bisa berbagi dengan lingkungan sekitarnya. Secara otomatis kalau kita berbagi dengan tetangga sebelah, mau nggak mau tetangga itu juga ikut menjaga keamanan rumah kita masing-masing. Itu pasti Bu. Tapi kalau makanya istilahnya pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Pagar temboknya setinggi apapun, kalau mangkoknya nggak pernah keliling, ada pencuri, tetangganya nggak mau ngasih tahu kok Bu, malah dikasih tahu tempat masuknya. Tapi kalau kita baik dengan tetangga, kita gibung tetangga, insya Allah saling menjaga. Kalau semua saling menjaga, berarti kan aman di lingkungan itu. Kita jaga sepakat ya. Jadi gini, tadi lebih kuat mangkok apa tadi pagar mangkok daripada pagar tembok. Dan tadi filosofinya seperti aja, itu. Jadi intinya guyup rukun dengan tetangga sebelah dan sebagainya. Dan mungkin ada satu lagi Pak yang perlu panjenengan ketahui bahwa ada perkap baru ya terkait dengan fungsi kehumasan. Itu bahwa setiap anggota Polri itu wajib mengemban fungsi kehumasan. Nah, di dalam kesempatan ini mungkin bisa panjenengan tambahkan untuk pesan-pesannya kepada masyarakat bahwa masyarakat untuk tidak mempercayai begitu saja kepada hoak ya. Intinya saring dulu sebelum sharing. Itu penting sekali karena kita tahu bahwa media sosial itu luar biasa sekali. Perkembangannya bukan hanya setiap jam ataupun setiap hari, tapi setiap detik selalu berkembang. Itu mungkin ini pesan juga nanti kepada masyarakat ketika panjenengan mungkin turun kepada masyarakat itu ya. Gitu. Itu saja Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan tambah eksis, kemudian juga setidaknya anak-anak atau masyarakat yang diberikan edukasi melalui sarana media wayang itu
lebih mengena, Amin, lebih amin, mengena amin. dan Siap. bisa mengaplikasikannya kepada masyarakat. Siap. Terima kasih. Baik, Sobat Humas, terima kasih atas bincang-bincangnya dengan Pak Bowo ini. Mudah-mudahan ke depan lebih inspiratif lagi, mungkin barangkali tidak hanya menggunakan media wayang, tapi juga dengan media-media lain yang tentunya selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Siap. Terima kasih Terima Pak kasih, Bu. Bowo Siap. atas waktunya. Sobat Humas, banyak sekali cara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, diantaranya dengan menggunakan media wayang. Ternyata susah ya, Sobat Humas, tidak semudah yang kita lihat. Ya, itu saja Sobat Humas, sampai ketemu di lain kesempatan dengan acara ataupun topik yang berbeda. Sampai jumpa lagi.